Selamat malam Pak, saya Tarida Paulina Syahaan dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 210504080 Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin menjelaskan mengenai contoh kasus disintegrasi. Sebelum kita masuk kepada contoh disintegrasi, lebih baik kita membahas terlebih dahulu integrasi nasional agar kita lebih memahami kasus tersebut. Pengertian integrasi yang pertama menurut KBBI, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua, menurut bahasa Inggris, integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Yang ketiga, secara umum, integrasi merupakan suatu cara untuk kerjasama yang tidak saling bertentangan demi mencapai suatu tujuan. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nations artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar tahun 1990, integrasi menurutnya ialah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan lainnya. Yang kedua, menurut Rija Noel Afghani tahun 2001, menurutnya integrasi adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada Juliati Suroyo tahun 2002. Ia mengatakan bahwa integrasi adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berkedaulatan atau berdaulat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis integrasi. Jenis-jenis integrasi yang pertama ada integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjabatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang berpartisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal, peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Kemudian kita akan membahas integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Kita akan membahas mengenai peran pentingnya integrasi, peran dan pentingnya integrasi nasional. Peran pentingnya integrasi sosial dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun suku bangsa, dan memberi semua hak dan kewajiban pada rakyat. Selanjutnya kita mempelajari atau membahas mengenai cara mempertahankan integrasi. Yang pertama ada tidak berperilaku rasis, yang kedua memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, yang ketiga menunjukkan sikap tegang rasa, yang keempat meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air,
Yang kelima, mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, ada meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan berbudaya. Kemudian kita membahas contoh integrasi nasional. Pada tahun 2019, Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dinobatkan oleh pemerintahan melalui Kementerian Agama atau Kemenak RI sebagai provinsi dengan keagamaan paling rukun di Indonesia. Meskipun provinsi yang masih baru di Indonesia, tetapi Kalimantan Utara dapat membuktikan bahwa kerukunan dan toleransi beragama merupakan sesuatu yang dihormati dan dihargai. Oke, sekarang kita masuk ke dalam disintegrasi, karena pembelajaran atau judul awal kita adalah contoh kasus disintegrasi. Sebelumnya kita akan membahas juga mengenai pengertiannya. Pengertian disintegrasi. Yang pertama, secara umum, disintegrasi adalah memudahnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, ada menurut para ahli. Yang pertama, ada Suekanto. Disintegrasi menurutnya adalah keadaan yang ada dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan. Hal ini didasari pada memudarnya norma dan nilai yang sudah ada. Yang kedua, menurut KBBI, disintegrasi adalah realitas sosial yang menunjukkan ketidakbersatuan lantaran keadaan terpecah belah yang menyebabkan hilangnya keutuhan dalam hidup. Yang ketiga, ada dari Webster New Encyclopedic Dictionary tahun 1994. Disintegrasi menurut website itu adalah perpecahan suatu bangsa dan negara hingga akhirnya menjadi bagian-bagian yang saling berbeda. Kemudian kita membahas jenis-jenis disintegrasi. Yang pertama ada disintegrasi sosial, di mana disintegrasi sosial merupakan ketidakadanya fungsi dan norma yang berjalan. Kondisi tersebut dikarenakan adanya masyarakat yang kurang merasa puas dengan kondisinya, sehingga ia ingin melakukan perubahan-perubahan secara fundamental. Yang kedua ada disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merupakan perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh negara lain atau negara sendiri. Salah satu penyebab adanya disintegrasi bangsa adalah tidak dapat menerima suatu perbedaan atau kemajemukan, sehingga tidak timbul sikap toleransi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai disintegrasi keluarga. Disintegrasi keluarga dapat didefinisikan sebagai disorganisasi keluarga yang disebabkan karena adanya kurang kepahaman antar anggota keluarga. Fakta ini dapat dilihat seperti adanya kasus perceraian, broken home, pisah ranjang, KDRT, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama adanya kurang penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, tidak adanya kesadaran diri bahwa integrasi itu penting. Yang kelima, mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang keenam, termakan hoax dan gampang untuk dipengaruhi ke hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Contoh disintegrasi. Pengeroyokan dan pembunuhan 2 mahasiswa di Situran, Sleman, Yogyakarta. Pengeroyokan dan pembunuhan terjadi di Situran, Sleman, Yogyakarta, diduga akibat adu mulut antara korban dan pelaku. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pengeroyokan terjadi akibat dari masalah sepele, di mana kejadian berawal saat korban dan pelaku tidak mau kalah memberi jalan. Saat melintasi di kota kejadian menyebabkan terjadinya pembunuhan oleh 2 mahasiswa. Pengeroyokan mahasiswa Jakarta tersebut tertangkap oleh CCTV. Meskipun salah satu korban sempat dibawa ke rumah sakit, sayangnya nyawanya tidak bisa tertolong akibat senjata tajam. Setelah diotopsi, korban dibawa ke kampung halamannya, dan orang tua korban tetap meminta polisi menangkap pelaku dan membongkar motif pengeroyokan. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa integrasi itu sangat penting. Karena ketika kita tidak memikirkan integrasi, maka akan terjadi disintegrasi yang dapat menyebabkan perpecahan, bahkan sampai merebut nyawa seseorang. Dari sini kita dapat mengambil solusi. Yang pertama itu, kita harus mementingkan kepentingan orang lain dari kepentingan kita sendiri, dan mau mengalah terhadap orang lain. Jika kita menghargai orang lain, maka kita akan dihargai, dan persatuan itu akan ada. Dan tidak akan terjadi perpecahan
seperti kasus tersebut, yaitu pengeroyokan dan pembunuhan 2 mahasiswa di Situran, Sleman, Yogyakarta. Sekian dari saya, Pak Tarida Paulina Syahan. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf, dan sekian dari saya. Terima kasih, Pak.